Jadi kenapa orang miskin lebih masuk surga daripada orang kaya? Kata Nabi SAW, inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata ya qabla al-aghniya bi 500 am. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun, lebih cepat. Ya, karena hisab mereka apa? Cepat ya. Orang kaya hisabnya apa? Panjang. Orang kaya hisabnya panjang ya. Saya masih ingat cerita tentang seorang namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, termasuk orang konglomerat di Arab Saudi yang punya bank Rajhi dan punya banyak amalan-amalan, bikin haji gratis, bagi-bagi buku, bantu sana sini, bangun masjid sana sini, luar biasa. Dia wakafkan sebagian besar hartanya, dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia wakafkan sebagian hartanya kecuali sedikit yang buat dia, buat ahli warisnya. Sisanya dia wakafkan semua. Tetap dia bosnya. Suatu hari dia datang ke tempat apa namanya hajian, tempat hajian. Kemudian bertemu dengan syabab-syabab, anak-anak muda, karena gaji hajinya gratis, dia yang punya kemah semua dia. Sampai ada pertanyaan jawab, ada pertanyaan, ada orang tahu Syekh ini dia punya HP jadul. Maka mereka bertanya, "Syekh, kita ingin lihat HP antum." Maka dia keluarkan, kalau tidak salah HP Motorola ya. Zaman lama sekali ya. Mereka heran, ini sudah tahun segini oh Syekh kaya raya kayak gitu punya HP lama seperti tadi ya. Kenapa? Karena orang ini bertakwa kepada Allah, tahu hisab ya. Maka dia mengatakan, ini HP pertama saya dan sampai sekarang masih ada. Sejak dia punya HP-nya ini. Kata dia, tidak perlu saya HP canggih-canggih, ini HP bisa buat nelpon orang di Amerika. Kecuali kalau nggak bisa saya ganti. Terus buat apa namanya? HP yang mewah-mewah. Ya, bukannya nggak boleh ya. Ya kalau saya perlu HP mewah ya. Karena banyak program yang saya butuhkan ya. Ini pun cap Casio ya, dikasih orang ya. Maksud saya lihat beliau tahu tentang hisab, beliau kaya raya dan mampu untuk beli HP banyak. Orang aja dikasih hajian gratis sama dia, ya itu pun dia tidak berfoya-foya dan dia tidak menghabiskan uang karena dia menggunakan uang dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ada saya dapati ya beberapa mungkin seminggu yang lalu ya, ada seorang ya, dia cerita depan saya ya, dia buat perusahaan. Saya tidak ingin menyebut namanya karena untuk menjaga keikhlasannya. Dia buat perusahaan, kemudian dia membuka sekolah gratis dan macam-macamnya. Dia bilang, saya pun buat perusahaan Ustaz. Maka di situ saya buat ADRT-nya perusahaan tersebut. Hasil di perusahaan ini 97,5% buat jalan Allah, 2,5% buat gaji saya dan teman-teman saya. Jadi dibalik. Harusnya zakat 2,5%. Sekarang enggak. Zakatnya 97,5, bukan zakat, sedekah. 2,5 buat gaji dia. Ya, saya bilang zaman gini ada orang gila seperti ini. Luar biasa, ini orang gila banget kata saya. Saya pernah ketemu orang bilang, "Ustaz, saya punya gaji ini berapa tahun lalu. Saya ketemu orang di Jakarta. Ustaz, saya punya gaji sekian, 50% buat dakwah." Saya pernah ketemu orang seperti ini. Ini lebih gila lagi ya. Gajinya 97%, 97,5% buat apa? Allah Subhanahu wa taala, 2,5% buat kita ya. Ya. Terkadang saya bertemu dengan orang kaya yang menakjubkan. Saya bertemu dengan orang kaya yang menakjubkan. Saya pernah diundang di suatu kantor, ini kantor milik orang kaya. Ketemu, akhirnya disiapkan makanan buat saya. "Ustaz, silakan." "Bapak nggak makan?" "Saya puasa." "Loh, ini orang kaya puasa, ustaznya nggak puasa." Menakjubkan kata saya. Luar biasa. Sampai ada leluconnya anekdot aja. Jadi katanya ada orang Mesir sholat di Mekah. Di Mekah itu namanya ada Masjid Qotari. Masjid Qotari di Aziziyah. Masjid Qotari itu ada imam yang terkenal namanya Syekh Al-Muhaisini. Dan ini memang syekhnya ada, masjidnya juga ada ya. Tapi anekdotnya lain ya. Jadi ada Syekh Muhaisini, dia punya album tilawah suka nangis. Dan mungkin saya belum pernah dengar diputar di Roja ya. Tetapi ini Syekh kalau tilawah baca Quran jadi imam sering menangis. Sampai dikenal sama teman saya di sana mahasiswa Ummul Qura, dikenal Syekh dengan Syekhul Buka, Syekh yang suka nangis. Tapi dia kaya raya. Ya. Suatu hari katanya ada orang Mesir sholat di belakang dia. Terheran-heran Syekh ini nangis dalam sholat. Maka dia bertanya kepada orang Saudi, "Siapa Syekh ini?" "Syekh Al-Muhaisini." "Loh, Al-Muhaisini itu kan nama-nama hotel di sini. Itu Syekh itu yang punya." "Iya." "Loh, sudah banyak hotel masih nangis," katanya. Nah, ini anekdot aja ya. Jadi maksud saya kita dapati ada orang kaya luar biasa. Kita lihat dia doa luar biasa. Dan kita ini bukan karena dia kelaparan, bukan kehausan, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara kita nggak punya apa-apa.
masih pelitnya luar biasa. Ya Allah, ya Allah, subhanallah. Jadi saya ceritakan ini untuk memberi motivasi kepada antum bahwasanya ada orang-orang kaya tapi dunia bukan di hatinya. Ya. Kita ini yang kadang baru-baru kaya, yang udik, baru kaya, baru punya mobil, mereka udah bosan mobil lewat, udah mereka jadi apa? Itu dianggap biasa bagi mereka. Kenapa? Dunia bukan di hati mereka. Ya akhi, apa ente kuat? Ente punya gaji, taruhlah gaji ente 30 juta. Tahu-tahu dipotong 15 juta. Sakit hati atau tidak? Sakit hati. Ini untuk masjid loh. Tapi sakit hati. Ini terlalu banyak 15 juta. Kalau 5 juta mungkin masih mending. Setengah 50% dipotong. Ya akhi, sakit hati mungkin seorang kalau tidak kuat sama apa? Dunia. Apalagi 97,5% dipotong. Kalau bukan orang imannya kuat ya. Kalau bukan dunia bagi dia hina, dia tidak mampu melakukan hal demikian.